Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pada saat ini kita bisa melanjutkan mentelaah kitab Hayatus Sahabah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Hadirin para jamaah, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak halaman 3 juz 3 halaman 264 dari Abu Sa'id Al-Maqburi. Katanya ketika Abu Ubaidah terserang penyakit taun, beliau berkata, "Hai Muaz, jadilah imam solat untuk orang banyak." Muaz pun mengerjakannya. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia, Muaz berkhutbah kepada orang banyak dengan berkata, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian dengan sebenar-benar taubat. Karena sesungguhnya tiada seorang hamba pun yang bertemu Allah dalam keadaan bertobat dari dosa-dosanya, melainkan wajib bagi Allah untuk mengampuni dosanya." Kemudian ia berkata lagi, "Sesungguhnya kamu, hai manusia, telah kehilangan seorang lelaki yang demi Allah, aku menyangka tidak pernah melihat seorang hamba Allah yang lebih sedikit dendamnya, yang lebih bersih hatinya, yang paling jauh dari perbuatan merusak, yang lebih sangat cintanya terhadap kehidupan akhirat, dan yang lebih banyak memberi nasihat pada manusia daripada Abu Ubaidah ini. Maka mohonkanlah rahmatnya. Demi Allah, tidak akan datang pada kalian seorang seperti dia selama-lamanya." Maka manusia pun berkumpul dan jenazah Abu Ubaidah diangkat keluar untuk disolatkan. Muaz tampil ke depan untuk menyolatkan jenazahnya. Ketika mereka memasuki pemakaman, Muaz bin Jabal, Amr bin Al-Ash, dan Dahak bin Al-Qais masuk ke liang lahat dan meletakkan jenazah Abu Ubaidah di dalamnya. Setelah itu mereka keluar dan menaburkan tanah ke atas jenazahnya. Kemudian Muaz bin Jabal berkata, "Hai Abu Ubaidah, sesungguhnya aku akan memujimu, dan aku tidak akan berkata dengan perkataan dusta mengenai dirimu, karena aku takut murka Allah akan menimpaku. Engkau, demi Allah, sejauh yang aku ketahui, adalah dari kalangan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan dari kalangan mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila mereka dicela oleh orang yang jahil, mereka akan mengucapkan selamat. Engkau juga dari kalangan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah berlebihan dan tidak juga kikir.
Tetapi pertengahan di antara keduanya, demi Allah, engkau termasuk orang yang khusyuk dan taat, yang selalu bertawadhu, yaitu orang-orang yang selalu mencintai anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan sangat benci kepada pengkhianat-pengkhianat yang menyombongkan diri. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Rib'i bin Hiras, Abdullah bin Abbas minta izin untuk masuk ke majelis Muawiyah radhiyallahu an untuk menemuinya, sedangkan ketika itu terdapat beberapa tokoh suku Quraisy di sampingnya. Dan Sa'id bin Ash duduk di sebelah kanannya. Ketika melihat Ibnu Abbas berjalan menuju arahnya, Muawiyah berkata, "Hai Sa'id, demi Allah, aku akan bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai sebuah masalah yang ia tidak mengetahui jawabannya." Maka Sa'id pun berkata kepadanya, "Orang seperti Ibnu Abbas bukanlah orang yang tidak mengetahui jawaban atas pertanyaanmu." Setelah Ibnu Abbas duduk, ia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu mengenai Abu Bakar radhiyallahu an?" Jawab Ibnu Abbas, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Demi Allah, ia adalah seorang yang suka membaca Al-Quran, sangat takut kepada Allah, jauh dari sikap berat sebelah, tidak pernah melakukan kekejian, senantiasa melarang perbuatan mungkar, sangat memahami agamanya, selalu beribadah pada malam hari, saum pada siang hari, menjauhkan diri dari keduniaan, sangat teguh dalam menegakkan keadilan untuk manusia, selalu mengajak kepada yang ma'ruf serta melakukannya, senantiasa bersyukur dalam berbagai keadaan, selalu mengingat Allah pada waktu pagi dan petang, selalu memaksa dirinya untuk melakukan kebaikan. Ia mengungguli sahabat-sahabatnya dengan siap waro, berpuas hati apa adanya terhadap dunianya, zuhud, menjaga diri dari kemaksiatan, melakukan kebajikan, dan berjaga-jaga, yakni terhadap perbuatan yang dapat melanggar agamanya. Maka semoga Allah melimpahkan laknatnya hingga hari kiamat kepada orang yang mencacinya. Muawiyah pun berkata, "Bagaimana pendapatmu mengenai Umar bin Al-Khattab?" Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu Hafs, yakni Umar bin Al-Khattab. Demi Allah, ia adalah pembela agama Islam, tempat anak-anak yatim mengadu, tempat keimanan, tempat berlindung orang-orang yang lemah, markas orang-orang muslim, benteng bagi setiap makhluk, dan tempat meminta pertolongan. Ia selalu sabar dalam menegakkan hak-hak Allah dan mengharapkan ganjarannya, sehingga Allah memenangkan agamanya, membuka banyak negara. Nama Allah disebut di setiap pelosok wilayah, di sumber-sumber mata air, bukit-bukit, di daerah pinggiran kota, maupun di lembah-lembah dan tanah-tanah dataran. Senantiasa bersikap bijak ketika perkataan yang keji dilontarkan kepadanya, senantiasa bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah, senantiasa mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Semoga Allah
menimpakan laknat kepada siapa saja yang membencinya hingga hari penyesalan, yakni kiamat. Muawiyah radhiyallahu an berkata, bagaimana pendapatmu mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu an? Katanya, semoga Allah merahmati Abu Ammar. Demi Allah, ia berasal dari keturunan yang mulia dan seorang yang selalu mengerjakan kebaikan dan orang yang paling sabar di medan peperangan. Ia selalu bangun pada waktu sahur dan banyak menangis ketika mengingat Allah. Senantiasa berfikir mengenai perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya siang dan malam. Selalu bergegas kepada semua perbuatan mulia. Senantiasa berusaha menyelamatkan dirinya dari setiap perkara yang menghancurkan dan berusaha ke atas hal-hal yang memberikan manfaat pada dirinya. Ia adalah pemilik telaga dan tentara. Dia pernah menikahi kedua putri Al-Mustafa, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menimpakan penyesalan kepada orang yang mencacinya hingga hari kiamat. Muawiyah bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abu Al-Hasan. Demi Allah, sesungguhnya ia adalah bendera dan tanda hidayah, tempat berlindung ketakwaan, tempat akal, gunung kebajikan, cahaya yang menerangi malam, seorang dai yang menyeru kepada jalan lurus yang mulia, mengetahui kitab-kitab samawi yang terdahulu, selalu memberikan penjelasan dan nasihat, selalu menghubungkan diri dengan sebab-sebab hidayah, meninggalkan segala kejahatan dan kecelakaan, senantiasa berpaling dari jalan kebinasaan. Ia adalah sebaik-baik orang yang beriman dan bertakwa, penghulu dari orang yang berpakaian. Ia adalah seutama-utama orang yang berhaji dan bersyai. Ia adalah paling toleran dan adil, seorang ahli khutbah yang terbaik di dunia setelah para nabi dan Rasulullah SAW. Ia sempat mengerjakan sholat kedua arah kiblat. Adakah ahli tauhid yang dapat menyamainya? Ia adalah suami dari wanita yang terbaik dan ayah dari dua cucu Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat orang sepertinya, dan engkau juga tidak akan melihat orang seperti itu hingga hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa melaknatnya, semoga ia mendapat laknat dari Allah dan seluruh hambanya hingga hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.